Dan untuk mengetahui situasi terkini kecelakaan tol Cipali, kita telah terhubung dengan Kapolres Indramayu AKBP Wijonarko. Selamat pagi, Pak Wijonarko. Selamat pagi, Mbak. Pak, kecelakaan melibatkan apa saja dan apa penyebabnya? Jadi pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2015, sekitar pukul 04.30 di kilometer 137 tol Cipali, telah terjadi laka lantas mobil Nopol B8378OU warna hitam berpenumpang kita 19 orang yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. Diduga mobil tidak terkendali pada saat di TKP, kemudian menabrak bagian belakang yang diduga truk, sehingga kondisi mobil mulai bagian depan sampai bagian tengah itu mengalami kerusakan. Saat ini korban yang meninggal dunia 11 orang telah dibawa ke Rumah Sakit Cereng Subang, sementara 8 orang lainnya, yaitu 5 luka berat dan 3 luka ringan, dibawa ke Rumah Sakit Plumbon Cirebon. Pak Wijonarko, ya. Bisa digambarkan bagaimana kondisi korban luka saat ini? Kondisi korban luka 5 luka berat, 3 luka ringan, saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Plumbon Cirebon. Ya, Pak Wijonarko, saat ini tengah dilakukan olah TKP? Ya, ditangani di TKP oleh Satlantas Polres Indramayu bersama dengan Polda. Kemudian arus lalu lintas jalan lancar. Baik, terima kasih AKBP Wijonarko, Kapolres Indramayu untuk informasinya. Baik, kita akan beralih ke informasi lain. Pemirsa, seorang bayi di Kabupaten Aceh mengidap penyakit langka dan harus menjalani operasi transplantasi. Hingga kini kondisinya masih tidak menentu karena terkendala biaya. Dan hal serupa pun terjadi di Yogyakarta. Ada seorang bayi dari keluarga miskin harus menderita karena penyakit langka. Kita akan bergabung dengan Andika Bakti dari Aceh dan Tiara Amalia dari Yogyakarta. Kita akan ke Andika. Andika, bagaimana kondisi bayi yang menderita atresia pilar ini? Sumi, tentunya kondisi penderita atresia biliar ini cukup memprihatinkan karena sudah lebih dari 6 bulan bayi ini menderita penyakit langka ini. Memang bantuan sudah mulai berdatangan dari berbagai relawan yang tentunya menaruh rasa empati terhadap pasien berumur 7 bulan ini. Dan bagaimana kondisinya saat ini? Berikut liputannya, Sumi. Beginilah kondisi Sabrina Hurin, bayi penderita atresia biliar atau kelainan hati. Bersama orang tuanya, Sabrina bertahan di rumah di Desa Blangkolak 1, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Hampir setiap hari, rumah kontrakan ini diisi oleh tangisan Sabrina lantaran tak nyaman dengan penyakit yang diderita. Menurut orang tuanya, Sabrina sudah menderita penyakit langka ini sejak lahir, namun baru diketahui pada 2 bulan lalu setelah melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu pula, disebutkan bahwa salah satu cara yang dianjurkan dokter hanyalah melakukan pencangkokan hati dengan segera. Namun hal itu membuat orang tua Raihan justru kehabisan akal. Pasalnya, biaya untuk melakukan transplantasi hati mencapai 1,2 miliar rupiah. Dan alasan itu pula yang membuat orang tua Raihan memilih untuk merawat bayinya di rumah. Karena di rawat inap pun kondisinya nggak akan berubah. Saya pikir begitu, sementara terapinya cuma pemberian susu seperti yang udah diresepkan dan pemberian vitamin E dan ADK. Karena solusi untuk penyakitnya, karena anak saya udah berumur 7 bulan, bagi penderita atresia biliar nggak ada cara lain selain cangkok hati. Besar harapan orang tua agar ada pihak yang dapat membantu biaya pengobatan Raihan. Karena hingga kini, belum ada solusi apapun yang didapat. Sementara kondisi Raihan semakin memprihatinkan. Dari Aceh Tengah, Muhammad MY, Metro TV.
Sumi, meski penyakit ini masuk dalam kategori penyakit langka, namun untuk Provinsi Aceh sendiri sepanjang tahun 2015 ini sudah terdapat 6 kasus penyakit atresia biliar ini. Lantas apa sebenarnya penyakit atresia biliar ini dan apakah yang menjadi penyebabnya? Berikut liputannya, Sumi. Atresia biliar merupakan suatu keadaan saat saluran empedu tidak terbentuk atau tidak berkembang secara normal. Penyakit ini bisa terjadi akibat faktor keturunan maupun bawaan lahir. Gejala yang terlihat adalah timbulnya warna kuning pada bagian mata, serta warna kotoran yang pucat. Menurut dokter spesialis bedah anak Banda Aceh, Dian Adisya Putra, penyakit atresia biliar termasuk penyakit langka karena sangat jarang ditemukan di tanah air. Jika seseorang telah mengidap penyakit ini, operasi kasai dan transplantasi hati adalah satu-satunya cara yang dapat menyembuhkan pasien. Apabila sudah disarankan untuk dilakukan transplantasi hati, berarti dengan kata lain tingkat kerusakan hati sudah sangat hebat, kemudian komplikasi yang terjadi juga sudah mengarah ke organ yang lain. Kemudian yang ditakutkan adalah apabila terjadi varises esofagus yang pecah, pasien akan muntah darah, itu bisa menyebabkan kematian. Tapi tetap masih ada harapan untuk selamat? Masih tetap ada. Kalau pada